Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piandra Ilham Nugraha. Saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia. Pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama pada masa pasca kemerdekaan, yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini keadaan ekonomi dan keuangan sangatlah buruk. Hal tersebut terjadi karena inflasi yang sangat tinggi, yang disebabkan karena berbedanya 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Di antaranya mata uang De Japasibeng, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Kemudian pada tahun 1946, tepatnya pada bulan Oktober, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Dan berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat. Kapitalisme muncul di Eropa pada abad ke-16. Secara sosiologis, paham kapitalisme ini berawal dari perjuangan terhadap kaum feodal. Kapitalisme di Eropa muncul dari pemikiran kaum ilmiah, yang pada awalnya berpikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Benjamin Franklin, dengan motonya yang sangat terkenal, yaitu "Time is money", bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan. Yang kedua yaitu New Liberalisme, merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar istilah umum yang dikenal adalah liberalisme. Di samping itu, dengan liberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad 18 sampai abad ke-19 di barat. Yang liberalisme ini kemudian dilatar belakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi, teknokratif, dan internasionalis pada tahun 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Kebijakan yang liberal sukses mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Secara sederhana, sistem ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah. Adapun beberapa prinsip ekonomi Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Kemudian sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Adapun tujuan dari sistem ekonomi Islam yaitu agar umat Islam terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, zalim, dan ikhtisar. Sistem ekonomi ini disebut sudah diterapkan sejak abad 20. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam ini muncul di dunia. Sistem ekonomi yaitu suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi ini dapat nilai-nilai dasar yang bersifat ideologis. Nilai-nilai dasar sangat penting karena di atas nilai-nilai dasar dibangun sistem ekonomi. Tanpa landasan ideologi, sistem ekonomi akan hilang rohnya, kehilangan jati dirinya, dan berubah menjadi pedoman yang bersifat teknis dan teoritis. Ideologis inilah yang akan membedakan antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Sebagai contoh, sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi sosialis.